Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunar Srikartanto. Pada kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Sebelum melangkah lebih jauh, langkah baiknya teman-teman harus mengetahui apa itu bantuan hukum, lembaga bantuan hukum, dan siapa saja sih penerima bantuan hukum itu. Bantuan hukum ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Mengenai penerima bantuan hukum, siapa sih penerima itu? Penerima bantuan hukum ialah orang atau sekelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Nah, organisasi layanan bantuan hukum ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut. Untuk syarat yang pertama itu, lembaga bantuan hukum itu harus berbadan hukum. Untuk yang kedua itu harus terakreditasi. Yang ketiga, memiliki kantor tetap atau sekretariat tetap. Yang keempat, harus memiliki pengurus dan harus memiliki program bantuan hukum. Untuk yang terakhir itu telah menangani paling sedikit itu 10 kasus. Nah, untuk memperoleh bantuan hukum ini, si penerima bantuan hukum itu harus memenuhi syarat, antara lain itu sebagai berikut. Untuk syarat yang pertama itu harus mengumpulkan fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Untuk syarat yang kedua itu mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit itu identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat terkait kasus yang ingin diselesaikan oleh pemohon ini. Yang ketiga ini yaitu menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ingin diselesaikan ini. Untuk yang keempat itu pemohon itu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari kepala desa. Nah, apabila pemohon tidak memiliki surat keterangan tidak mampu, maka si pemohon ini bisa melampirkan kartu lain, yaitu yang pertama itu seperti surat jaminan kesehatan masyarakat. Itu yang kedua itu kartu bantuan langsung tunai. Yang ketiga, kartu keluarga sejahtera. Yang keempat, kartu beras miskin. Yang kelima itu kartu Indonesia Pintar. Yang keenam, kartu Indonesia Sehat. Yang ketujuh itu kartu keluarga sejahtera. Yang kedelapan itu kartu perlindungan sosial atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu ini. Untuk dokumen lain yang sebagaimana dimaksud dalam keterangan sebelumnya tadi, yaitu dapat berupa surat keterangan dari kepolisian yang memeriksa perkara di penyidikan ini. Yang kedua itu surat keterangan dari kejaksaan negeri setempat. Yang ketiga itu surat keterangan dari rumah tahanan apabila si penerima bantuan hukum ini adalah tahanan miskin. Yang keempat, kepala lembaga permasyarakatan, yaitu apabila si penerima bantuan hukum ini adalah narapidana yang miskin. Yang kelima yaitu kepala pengadilan negeri atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin ini. Untuk permasalahan lain itu yaitu apabila si pemohon ini tidak memiliki identitas, yaitu maka yang dilakukan yaitu pemberi bantuan hukum ini harus membantu pemohon bantuan hukum ini untuk mencarikan dokumen atau surat keterangan alamat sementara atau dokumen lainnya. Untuk selanjutnya, surat keterangan alamat sementara ini harus diketahui oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemberi bantuan hukum. Sebenarnya surat keterangan tidak mampu ini bisa dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum. Akan tetapi surat ini harus diketahui oleh pejabat atau penegak hukum, bisa diketahui juga oleh kepala kepolisian, jaksa, dan sebagainya.
pemberi bantuan hukum ini dan penyaluran dana bantuan hukum ini pastinya diawasi oleh menteri secara berkala dan secara insidental. Pengawasan dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya itu terkait dengan pemberi bantuan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya itu pengawasan terhadap pelaksana pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana ini dilakukan oleh panitia pengawas daerah. Selanjutnya itu lembaga pemberi bantuan hukum ini harus terverifikasi dan terakreditasi. Apakah sih fungsi dari verifikasi dan akreditasi ini? Akreditasi dan verifikasi ini dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan bagi lembaga bantuan hukum ini atau organisasi kemasyarakatan pemberi bantuan hukum. Nah, verifikasi ini dilakukan setiap 3 tahun terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi layanan bantuan hukum dan kepada pemberi bantuan hukum. Tentu saja tahapan dalam melakukan verifikasi ini dilakukan secara berkala dengan tata cara sebagai berikut, yaitu yang pertama itu tahap pengumuman. Pengumuman ini maka adanya pengumuman untuk dilaksanakan atau dilakukan akreditasi atau akreditasi ini. Yang selanjutnya itu permohonan. Permohonan ini dimaksudkan itu agar lembaga kemasyarakatan bantuan hukum ini melakukan pendaftaran ulang atau melakukan pendaftaran yang dilakukan secara online di website Sitbakum. Nah, setelah daftar itu maka selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan administrasi ini memeriksa berkas-berkas yang sudah terdaftar atau yang sudah diinput di lembaga tersebut. Selanjutnya itu pemeriksaan faktual. Pemeriksaan ini dilakukan langsung di PAT atau sekretariat dari lembaga bantuan hukum ini. Nah, untuk selanjutnya itu tahap klarifikasi. Apakah si lembaga ini lolos atau tidak, itu dilakukan di tahap ini. Di sini tuh lembaga bantuan hukum itu mendapatkan sertifikat atas lolosnya verifikasi atau akreditasi. Selanjutnya, organisasi bantuan hukum ini mempunyai kewajiban. Yang pertama itu kewajibannya yaitu melaporkan setiap program bantuan hukum atau penggunaan dana negara atau anggaran negara yang digunakan untuk pemberi bantuan hukum kepada menteri, yaitu dilakukan sesuai undang-undang. Yang kedua itu menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan bantuan hukum bagi paralegal, terus advokat, dosen, mahasiswa hukum yang ikut direkrut. Selanjutnya itu organisasi bantuan hukum ini harus menjaga kerahasiaan data atau informasi yang diperoleh dari kasus-kasus yang telah ditangani sebelumnya. Untuk yang keempat ini, organisasi bantuan hukum itu harus memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.